Oke, halo, selamat siang Sobat Genvest semuanya. Kita kembali lagi dalam program Klinik Saham ya. Seperti biasa Klinik Saham hadir ya di siang hari untuk nemenin teman-teman ya after sesi 1 tadi. Kita akan ngebahas saham menarik seputar market. Kita juga buka sesi tanya jawab. Jadi kalau teman-teman ada saham-saham, ada mau yang dicurhatin di isi portofolionya, boleh banget diketik aja pertanyaannya ya di kolom message kita. Nanti kita akan jawab, kita akan bahas bareng-bareng tentunya ya. Bersama saya Andrian, pasti saya nggak sendirian, ada rekan saya di sini, ada Mas Mino ya. Kami dari tim Retail Research CGS International Sekuritas Indonesia. Halo Mas Mino, gimana kabar Mas Mino? Baik. Alhamdulillah ya, walaupun memang market ini agak lesu nih ya sejak kemarin nih ya. Sampai dengan sekarang ini pun juga market nampaknya masih lesu nih. Tapi mungkin untuk lebih detailnya gimana sih so far market sampai dengan sesi 1 tadi Mas Mino? Ya, tadi di sesi 1 ya, walaupun di awal perdagangan sempat menguat ya teman-teman. Jadi ini fluktuasinya cukup lebar. Ini akhirnya ditutup melemah ya 0,40% di level 8.035 ya. Nah, dari sisi transaksi ini juga relatif cukup ramai. Di sesi 1 tadi ini ada transaksi sekitar 15 triliun ya. Ini jarang-jarang karena biasanya transaksi itu biasanya sekitar 7 triliun lah, 7 sampai 10 triliun. Nah, jadi ini memang agak ramai dan itu yang mungkin membuat fluktuasinya cukup lebar. Nah, dari sisi sektoral ini kalau kita lihat ya, sektor transportasi ini masih menjadi pemicu pelemahan IHSG ya di sesi tadi, di mana sektor ini melemah 2,65%. Dan kalau kita telisik lebih jauh, ini pelemahan sektor transportasi terutama disumbang oleh saham Garuda ya. Jadi saham Garuda setelah beberapa waktu terakhir mengalami kenaikan yang signifikan dan tentunya membuka peluang untuk profit taking ya. Ini akhirnya 2 hari terakhir ini tercatat mengalami pelemahan yang cukup signifikan, bahkan kemarin kalau nggak salah sempat auto reject ya. Nah, dari sisi returnnya sendiri kalau kita lihat ya, sebelum koreksi itu saham Garuda itu udah naik sekitar 120-an% ya year to date gitu. Jadi boleh dibilang ya cukup wajar lah kalau ada koreksi gitu. Kemudian sektor kedua yang juga mengalami pelemahan untuk kedua kali ya, ini adalah sektor teknologi, di mana sektor ini terkoreksi 1,95%, dan yang cukup dominan atau paling ketara ya dari sisi pelemahan adalah saham MLPT ya, atau multipolar teknologi. Ini juga kurang lebih kasusnya sama ya seperti Garuda. Secara year to date itu naiknya udah sangat tinggi ya. Kalau saya ukur kurang lebih kenaikan untuk MLPT itu sempat menyentuh level 1000-an% ya teman-teman. Jadi secara teknikal sebenarnya ini relatif masih cukup wajar juga kenapa mengalami koreksi ya. Itu satu sektor teknologi. Kemudian sektor lain yang juga turun ya, kita bahas 3 sektor ya. Itu ada sektor basic material, salah satu pemicunya adalah saham grup PP ya, TPI ya kalau nggak salah ya. Itu juga turunnya cukup signifikan karena bobotnya cukup tinggi, maka ini membuat sektor ini juga tertentu. Nah, di antara 11 sektor sebenarnya tidak semuanya melemah ya. Ada 2 sektor yang masih menguat di sesi 1, yaitu sektor keuangan 0,08% dan consumer non primer yang menguat 0,18%. Jadi itu sedikit review terkait dengan perdagangan saham ya di sesi 1 tadi. Oke, mungkin kalau kita bahas sedikit untuk saham-saham emas seperti misalnya Archie mungkinnya yang cukup menarik perhatian beberapa hari terakhir. Archie juga beberapa kali kita masuk rekomendasi ya teman-teman ya. Archie tadi sempat melemah, tapi ini kembali rebound lagi ya. Coba bertahan di atas 1400 ya teman-teman. Kalau misalnya masih bisa nutup hijau ya atau nembus level 1500, ini mungkin masih bisa membuka peluang untuk kenaikan lebih lanjut, tapi terlihat sih udah mulai agak terbatas ya secara bertahap karena share indicator juga masuk hari ini, jadi berhati-hati. Kemudian apalagi PSAB mungkin ya, PSAB ya hari ini ada pelemahan
memang PSAB ini ada resist di sekitar level 650, 660, ini masih belum bisa ditembus. Kalau ini bisa ditembus baru mungkin bisa rally sampai di atas 700 gitu ya. Lalu misalnya Antam gitu ya, Antam ini bergerak cukup lambat ya, tapi masih cukup prospek dengan harga targetnya itu mungkin akan menuju ke level 3.600 ya sebagai area resistance-nya ya. Kemudian Harta mungkin ya. Oke, untuk Harta hari ini masih dalam momentum bullish-nya, teman-teman yang masih lanjut naik ya. Dan hopefully hari ini bisa coba kuat di level 1.500 gitu ya. Support terdekat itu di sekitar level 1370 ya, yang jadi support hari ini untuk Harta gitu ya. Kemudian apalagi BRMS mungkin ya, BRMS kita bahas. BRMS coba volatil hari ini ya, terkini sedang melemah ya, dan coba menuju ke area level support terdekatnya itu ke level 1000 ya. Just be careful kalau 1000 tembus ya, kemungkinan harga bisa lanjut melemah sampai ke level 950, 960 gitu ya kalau lanjutannya secara swing gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya ke pertanyaan berikutnya. Jadi silakan teman-teman ya, kalau memang ada pertanyaan itu boleh banget disampaikan aja ya. Oke, berikutnya kita bicara soal pertanyaan berikutnya itu ada yang bertanya tentang support Bank Himbara mungkin nih Mas Mino, karena saham-saham banking ini turun terus gitu ya, usaha mungkin kayak BNI, BRI, Mandiri gitu ya, Himbara ini. Coba mungkin bisa di-share nih. Oke, mungkin kita mulai dari saham Bank Himbara yang paling besar ya, yaitu Bank BRI. Nah, ini Bank BRI ini memberikan sinyal yang cukup negatif. Karena apa? Karena kalau kita lihat ya, beberapa 2 hari yang lalu dia itu tembus area support kuat, yaitu di level sekitar 3.650 ya. Nah, dengan begitu maka untuk BRI lanjutan supportnya itu ada di 3460 ya, dan notabene hari ini udah tersentuh ya teman-teman. Nah, nextnya keberapa nih? Nextnya itu untuk support kuat selanjutnya adalah di 3360. Jadi untuk saat ini tentunya untuk teman-teman yang trading better wait and see aja dulu, karena secara tren ini masih sangat bearish. Bahkan ini kan tadi ya, untuk BRI baru saja dia break ke bawah untuk support kuatnya. Jadi itu secara teknikal sinyalnya sangat negatif gitu. Itu untuk BRI. Kemudian kita lanjut ke Bank Mandiri. Untuk Bank Mandiri ini kurang lebih juga sama ya, walaupun dia sebenarnya untuk tembus support kuatnya udah cukup lama ya, di sekitar 4.500, jadi masih udah lama. Dan kemudian support kuat kedua juga udah tembus di sekitar 4.300. Nah, next kira-kira keberapa nih untuk Bank Mandirinya? Oke, jadi kalau kita lihat ya, setelah beberapa kali tembus support kuatnya, ini kira-kira Bank Mandiri dalam jangka pendek akan menuju ke berapa? Saya lihat ada peluang dia menuju ke level sekitar 3.860 ya teman-teman. Jadi masih cukup lumayan. Artinya ya buat teman-teman yang trading better wait and see aja dulu ya, karena secara umum masih sangat bearish. Itu untuk Bank Mandiri. Kemudian next itu ada Bank BNI ya, Bank Himbara terbesar ketiga. Oke, ini juga sama ya. Jadi untuk Bank BNI sendiri itu telah tembus support kuat di sekitar 3970. Ini artinya sinyal yang cukup negatif juga, dan dia saat ini sedang menuju area support kuat selanjutnya ya. Untuk support kuat selanjutnya itu ada di sekitar 3690 ya teman-teman. Jadi itu kalau tembus lagi itu sinyalnya tentunya sangat negatif ya. Artinya dia bisa turun lebih jauh lagi gitu. Jadi better untuk BBNI pun untuk teman-teman yang trading ya wait and see aja dulu ya, karena belum ada sinyal pembalikan tren. Jadi mungkin itu aja kali ya untuk beberapa saham Himbara. Kita fokuskan di saham-saham perbankan big cap gitu. Oke, seperti itu ya teman-teman insight dari saham-saham big bank Bank Himbara ya. Mungkin belakangan buat sebagian teman-teman cukup worry ya, karena pergerakan harganya turun so far bearish banget gitu ya. Oke, berikutnya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Unilever ini oke nggak buat masuk ya? Unilever hari ini
Hari ini masih cukup bullish ya teman-teman ya. Harga sempat koreksi tajam di hari sebelumnya, namun ada pantulan. Memang koreksi kemarin itu di sekitar area support di EMA 20 nya ya, di sekitar level 1800 ya, harga berhasil mantul. Sekarang posisi 1830 ya. Secara jangka pendek penguatan ini bisa dia akan melanjut ke level 1880 sampai 1900, mungkin dia akan coba di achieve dulu. Kalau 1900 lewat, maka dia akan coba hit sampai ke level 1940-nya teman-teman ya. Kalau dari sisi newsnya, hari ini ada beberapa update dari Unilever ya, terkait dengan perombakan dari manajemen ya, ada penunjukan dari direktur baru ya. Dan terkait dengan dividen, kabar Unilever berniat akan membagikan 100% dividen ya untuk 2026 mendatang nantinya ya. Oke, seperti itu mungkin dari Unilever. Jadi cukup mudah untuk diperhatikan secara jangka pendek, kecuali kalau harga ternyata melemah dan turun di bawah level 1780, itu just be careful ya teman-teman ya. Apalagi kalau melemahnya terus-terusan di bawah level 1750, itu definisi transisi, trennya akan berbalik menjadi bearish trend gitu ya. Oke, berikutnya Dok, AMRT, BCA, ICBP masuk di harga berapa buat invest atau wait and see dulu nih ya? Ngomongin invest nih Mas Wino, AMRT, ya, BCA, dan ICBP. Oke, jadi kalau kita ngomongin invest mungkin lebih ke arah fair value-nya dulu ya. Jadi kalau misalnya yang pertama tadi untuk AMRT ya, untuk AMRT dari tim riset kita, ini saat ini masih direkomendasikan add ya, targetnya ada di 2530. Jadi tentunya selagi harganya masih sekarang di bawah itu ya, teman-teman boleh cicil masuk ya, dengan harapan nanti bisa menuju harga valuasinya. Kemudian dari BCA ya, untuk Bank BCA dari tim riset kita juga masih merekomendasikan add ya untuk teman-teman yang mau invest untuk long term tentunya. Targetnya ada di 11.100, jadi ya ini potensi gainnya sebenarnya masih cukup tinggi ya, cuma memang perlu waktu untuk mencapai level tersebut. Dan kalau untuk teman-teman yang invest long term ya, harusnya ini kesempatan menarik sih sebenarnya. Tapi ya lagi-lagi ya, pertama teman-teman perlu sabar, yang kedua pastikan bahwa teman-teman itu menggunakan dana dingin ya, jangan sampai tujuannya investasi tapi menggunakan dana yang short term ya, atau dana yang sebenarnya dipakai untuk operasional gitu. Itu yang kedua. Kemudian untuk ICBP juga secara valuasi dari tim riset kita, sebentar ya, kita cover ya. ICBP itu setahu saya di cover ya. Bentar ya teman-teman, saya cek angkanya dulu ya. Di cover dan targetnya itu di 12.400 ya teman-teman. Untuk masuk ya tentunya sebenarnya dari ketiga saham tersebut sebenarnya teman-teman bisa menggunakan strategi cicil beli ya. Jadi mumpung harganya saat ini cukup murah dan secara valuasi tadi masih cukup jauh ya dari nilai wajarnya gitu teman-teman. Oke, jadi kalau kita perhatikan tadi dari tiga emiten tersebut kan secara valuasi rata-rata masih di atas harga saat ini ya. Itu menandakan bahwa secara operasional sebenarnya atau secara fundamental ya, kinerja mereka sebenarnya cukup terjaga ya. Ya walaupun tidak tumbuh tinggi, tapi sebenarnya tidak mengalami penurunan yang signifikan juga gitu teman-teman. Jadi masih layak untuk teman-teman pertimbangan untuk investasi. Tadi untuk targetnya sudah saya sebutkan. Untuk belinya di level berapa, sebenarnya itu lebih ke arah strateginya ya, untuk cicil beli lah istilahnya. Jadi di level saat ini pun nggak ada masalah gitu. Yang penting misalnya teman-teman punya modal 100% ya jangan 100%-nya semuanya dibelikan sekarang gitu. Tapi lebih ke arah ya mungkin kalau misalnya teman-teman cukup yakin bisa 50% dari target dana investasi yang akan teman-teman gunakan. Tapi kalau misalnya masih ragu dengan kondisi sekarang ya mungkin bisa 10% atau bahkan misalnya 5% gitu. Oke, seperti itu mungkin ya insight dari AMRT, BCA, ICBP ya tadi yang bertanya untuk invest ya. Oke, kita coba lihat apakah ada pertanyaan lagi ya. Ya, nampaknya tidak ada pertanyaan yang masuk lagi. Mungkin pertanyaan tadi sekaligus menutup sesi acara hari ini ya, untuk Klinik Saham episode
hari ini. Thank you so much buat teman-teman yang udah hadir, yang udah dengerin sampai selesai. Sekali lagi kami mohon maaf yang besar-besarnya ada gangguan teknis tadi, gangguan suara ya. Dan juga pasti kita mengingatkan disclaimer on untuk keputusan trading, invest setiap hari tangan teman semua. Dan thank you sekali lagi ya. Semoga insight bermanfaat. Kita ketemu lagi di klinik saham berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.